Buat kita kelas 10 dimanapun berada, pelajaran daring kita lanjutkan dengan judul assimilation. Ya. Asimilasi adalah suatu proses sosial di mana terjadi peleburan dua kebudayaan menjadi satu kebudayaan yang baru. Boleh 3 kebudayaan, boleh banyak kebudayaan, tapi dilebur menjadi suatu kebudayaan yang baru. Dalam istilah sosiologi, asimilasi. Coba perhatikan, disimbolkan sebuah bujur sangkar ditambahkan dengan segitiga. Ini ditambahkan yang 2 bentuk yang berbeda menjadi satu bentuk yang baru. Inilah kira-kira simbolnya. Seperti itulah asimilasi. Ya. Jadi proses asimilasi itu dapat kita lihat dengan gambar ini. Jadi dibaurkan 2 unsur yang berbeda terdapat hasil yang baru. Jadi misalkan seperti ini. Ini sebuah geraha yang dikenal sebagai gereja ada di Medan Timur yang bermotif India. Ya, tapi dicampur di sini dengan budaya Indonesia campur. Tapi ini gereja Katolik untuk semua umat, untuk semua suku, untuk semua agama bisa datang kemari. Ya. Namanya geraha yang ada sekarang di Medan Timur. Boleh dikunjungi ya. Ini katedral misalnya, gedungnya motif Eropa, Spanyol, Portugal, Belanda, sudah ada di sini motifnya, tapi dipakai di Indonesia. Misalnya alat-alat musik tradisional seperti gondang, ya, dipadu dengan gitar dari budaya Barat, ada drum dan sebagainya, menjadi sebuah musik yang baru, perpaduan antara musik tradisional dengan musik modern. Ya. Banyak hal yang lain lagi yang termasuk sebagai asimilasi kebudayaan. Ya. Jadi apa ya faktor-faktor yang mempermudah terjadinya suatu asimilasi? Yang pertama ada sikap toleransi. Toleransi itu ada sikap saling memberi, saling menerima dari kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang baru, sehingga mereka bisa menyatu. Ya, itulah toleransi. Ada kesempatan yang seimbang dalam ekonomi. Artinya kondisi ekonomi, misalkan seseorang yang kaya dengan kaya yang lain yang saling menerima. Kalau tidak imbang, biasa ada nggak saling menerima. Misalnya antara orang yang kaya dengan orang yang miskin, ya jarang ketemunya. Tema yang orang miskin itu menjadi makanan untuk orang kaya. Itu dalam hukum. Ada sikap menghargai antara orang asing dan kebudayaannya. Orang asing pendatang dengan kebudayaan baru yang dijumpai, saling menghargai, saling menerima, sehingga mereka bisa menyatu. Sikap terbuka dari golongan penguasa dalam masyarakat. Yang pemerintah setempat ada semacam memberikan peluang supaya kebudayaan asing itu bisa diterima. Ya. Contoh misalnya, Imlek dulunya ditolak oleh pemerintah itu di Indonesia. Bahkan pemerintah sekarang memberikan semacam kelonggaran, bahkan dibuat hari merah
tanggal merah di kalender untuk Imlek. Masa reformasi ini, Orde Baru tidak dibolehkan itu, dilarang kegiatan itu. Persamaan dalam unsur kebudayaan. Kebudayaan luar dengan kebudayaan dalam itu ada unsur-unsur persamaannya. Ya, kalau sangat jauh berbeda, pasti tidak saling ketemu itu. Biasanya yang ketemu adalah yang memiliki persamaan. Seperti itu biasanya. Perkawinan campur ini, ya, yang namanya campur antara suku yang berbeda, antara ras yang berbeda, warna kulit yang berbeda. Tapi jumpa dalam suatu perkawinan, itu hal-hal yang biasa. Itu namanya perkawinan campur. Unsur musuh, ada musuh bersama. Biasanya kalau ada musuh bersama, ya mereka yang memiliki musuh bersama itu jadi kompak. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya faktor-faktor penghalang. Tadi pendorong, jadi penghalangnya. Mengapa sulit terjadi asimilasi, ada penghalangnya. Terisolasinya kehidupan suatu golongan tertentu dalam suatu masyarakat itu biasanya jauh dari keramaian, terisolasi oleh gunung, oleh hutan, ya, terpencil, atau katakanlah ini jauh dari jangkauan, tidak masuk dalam peta dia. Begitu kira-kira. Kurang pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi. Ini penghalang juga ini, bahwa masyarakat belum memiliki wawasan, belum memiliki pengetahuan, sehingga kebudayaan baru itu ditolak. Ya. Ada perasaan takut terhadap kekuatan suatu kebudayaan yang dihadapi. Ya, biasanya suatu suku-suku terpencil, suku primitif, takut akan kebudayaan yang baru karena mereka memang terpencil, terisolasi. Suatu perasaan kebudayaan kelompok tertentu itu lebih tinggi. Sehingga ya karena mereka merasa lebih rendah, maka kebudayaan baru itu lebih tinggi, ya otomatis tidak saling ketemu. Perbedaan warna kulit atau ciri-ciri badannya, atau namanya ini ciri-ciri fisik, antara yang sangat hitam dengan yang putih, ya sulit ketemunya. Ya, sampai sekarang Amerika saja kewalahan dalam menghadapi warna kulit yang berbeda itu, padahal sudah negara demokrasi yang paling maju di dunia, ya. Ada in-group feeling. In-group feeling itu suatu keterikatan, ya, perasaan yang sama terhadap suatu kelompok yang mana saling membantu. Ya. Ini maksudnya in-group feeling. Jadi sehingga karena keterikatan ini sehingga sulit menerima dari pengaruh-pengaruh lain. Gangguan golongan minoritas terhadap golongan yang berkuasa. Ini juga penghalang ini. Ini golongan minoritas ini sebagai pengganggu, misalnya golongan-golongan separatis, aliran-aliran sesat, atau biasanya dinamakan ini adalah sayap kiri, pengacau. Ada ini perbedaan kepentingan dan pertentangan pribadi. Oke, inilah dulu materi kita. Coba lihat di layar. Pertama, catat materi dalam catatan materi yang dua slide ini. Judulnya, tak usah digambar-gambar ini. Yang pasti, mulai dari sini catat ini. Terus, ini tak usah digambar. Tulis ini. Tidak banyak kan? Nomor 2, buatlah gambar tari-tarian dan ada tradisi yang berbau asimilasi. Misalnya tari-tarian Batak yang sudah kreatif, tarian modern, di mana ada perpaduan
yang namanya tradisional dengan tarian modern, tapi fotonya itu yang diminta, ya. Atau adat-adat yang dalam suatu suku itu sudah dipadukan antara kebudayaan tradisional dengan yang modern. Jadi ada gambarnya, gambar dari tarian satu, ada gambar tradisi itu. Tak pesta apapun itu namanya tradisi. Kemudian nanti buat dalam catatan. Itu saja materi kita hari ini. Selamat bekerja, selamat bertugas. Ingat protokol kesehatan. Terima kasih.